"13 hari yang melelahkan." Faras menggeliat, tapi tubuhnya terasa sangatlah berat sekali. "Ada apa ini?" gumamnya pelan. Dia mulai mengerjapkan mata beberapa kali, sesaat kemudian dia mulai sadar sesuatu. "Apa ini?" Rasanya sungguh terkejut ketika melihat tangan dan kaki besar yang mengimpit tubuhnya. Memeluknya erat bagaikan guling, dan itu adalah tangan dan kaki Sofika. "Hei, Vika, bangun." Dengan susah payah, Faras berusaha membangunkan sang istri. Hingga, akhirnya Sofika membuka mata dan menatap suaminya dengan muka bantal dan sesekali menguap. "Ish," desis Faras yang merasa mual ketika melihat mulut lebar istrinya yang terbuka. "Kamu membuatku sesak," gerutu Faras dengan nada jengkel. Sofika yang masih mengantuk, hanya melepaskan tangan dan kakinya, kemudian menggulingkan tubuhnya ke sisi lain tempat tidur, menarik selimut tebalnya dan kembali tidur. Faras yang melihat itu merasa sedikit kesal. "Sabar," gumam Faras. "Sudah tidak menarik, malas lagi," gerutu Faras sambil bangun dan masuk ke dalam kamar mandi. Dia mengguyur tubuhnya dengan air dingin, melaksanakan ibadah subuh sendirian. Bukannya tak mengajak Sofika, tapi wanita itu begitu sulit dibangunkan ternyata. Faras sudah duduk di ruang keluarga sambil menikmati segelas susu coklat dan nonton televisi. Sofika bangun, kemudian mandi dan melaksanakan ibadah subuh yang kesiangan. Setelahnya, dia mencari keberadaan sang suami. Ternyata suaminya sedang nonton acara televisi saat ini. "Sayang," panggil Sofika dengan mesra sambil duduk di samping suaminya dengan seulas senyuman. Faras menoleh dengan malas. Sahutnya terpaksa. "Kenapa nggak bangunin aku?" rajuk Sofika manja. "Nggak ngebangunin," Faras berkata dengan nada mengejek. "Bukannya nggak ngebangunin, tapi kamunya yang malas," sahutnya membuat Sofika tak percaya dengan pendengarannya sendiri. "Karena," Faras berkata dengan nada ketus dan mengejek. "Benarkah begitu?" Sofika berusaha menyembunyikan kesedihan atas perkataan ketus pertama suaminya, dengan rajukan. "Iya, biasakan bangun pagi, bukankah sekarang kamu sudah punya suami yang harus diurus? Apalagi tidak ada asisten rumah tangga di sini." Jawaban Faras tentu saja mengejutkan Sofika yang selama ini selalu diurus asisten rumah tangga. "Iya, maaf ya," Sofika menjawab dengan nada sedih. "Aku sebentar lagi ke kantor loh, masa nggak ada sarapan?" Faras mendesah. Sofika jadi merasa malu, tapi dia bingung juga mau masak apa. "Aku bisa buatkan kamu nasi goreng, bagaimana mau?" tanya Sofika antusias. Dia ingat, masih ada nasi sisa kemarin sore saat orang tua mereka di sini. "Boleh," jawab Faras meski meragukan kalau Sofika bisa membuatnya. Gadis itu adalah anak konglomerat, yang pastinya tidak pernah menyentuh peralatan dapur apalagi membereskan rumah, pikir Faras. Dengan antusias, Sofika menuju ke dapur. Mulai memasak nasi goreng sesuai ilmu yang pernah dipelajarinya. Dia pernah mengikuti kelas memasak, karena memang doyan makan. Jadinya, dia sangat ingin bisa membuat setiap makanan kesukaannya sendiri. Tapi, baru sekarang dia mempraktikkan membuat nasi goreng. Sofika mulai mengiris tipis bawang merah, memotong sayuran, sosis besar, bakso, dan juga menyuir ayam goreng sisa semalam. Menghaluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai keriting merah dan beberapa cabai rawit biar ada sensasi pedas sesuai kesukaannya. Tapi, dia sengaja tidak membuatnya terlalu pedas. Karena tahu suaminya tidak terlalu suka pedas. Dari mana dia tahu? Ya tentu saja, karena dia selalu mencari tahu semua tentang Faras saat belum menikah dulu. Sudah secinta itulah Sofika kepada suaminya itu. Dengan ceria,
Sofika membuat nasi goreng spesial untuk suaminya. Jangan pakai kecap ya, aku kurang suka. Tiba-tiba saja terdengar suara Faras dari arah belakangnya. Sofika sempat terkejut sesaat, tapi bersyukur juga, karena dia belum memasukkan kecap manis ke dalam nasi goreng buatannya. Baiklah, kamu tunggu saja di meja makan, sahut Sofika yang menoleh sekilas dengan tatapan mata yang lembut dan penuh kasih sayang. Faras mengangguk, kemudian pergi menuju ke ruang makan. Sofika melanjutkan acara masak singkatnya. Setelah selesai, dia menatanya di piring, kemudian menyimpannya di atas nampan dan membawanya ke ruang makan minimalis namun terkesan segar, karena terdapat jendela kaca yang langsung menyuguhkan keindahan halaman samping rumah Faras. Bunga daisy merah yang cantik, dan beberapa pohon bidara yang tertata bagaikan pagar, sungguh Sofika menyukai dekorasi rumah Faras. Dia mengayunkan kaki menuju ruang makan. Cobalah nasi goreng pertama buatanku, ujar Sofika setelah menyimpan sepiring nasi goreng yang tampak begitu menggugah selera itu di hadapan Faras. Nasi goreng pertama buatannya. Sudah kuduga, sebelumnya dia tidak pernah memasak, dalam hatinya Faras bergumam. Terima kasih, ucap Faras, dan dengan ragu dia mulai menyendok nasi goreng itu. Mulai mengunyah dan susah payah menelannya. Ajaib, rasanya ternyata begitu enak sekali. Tidak Faras sangka, nasi goreng yang katanya pertama kali dibuat oleh istrinya itu ternyata rasanya sangatlah lezat. Luar biasa. Bagaimana? Dengan penuh kecemasan seperti seorang finalis MasterChef yang sedang dinilai juri saja Sofika bertanya. Sebelum menjawab, Faras meneguk air bening hangat terlebih dahulu, yang memang sudah disajikan oleh istrinya tadi bersamaan dengan membawa nasi goreng. Enak, enak banget, dengan jujur Faras menjawab. Mendengar pujian itu membuat Sofika tersenyum lebar, dia pun mulai menikmati nasi gorengnya dengan lahap. Hatinya begitu berbunga-bunga setelah mendapatkan pujian atas makanan yang sudah dibuatnya barusan. Bukankah cinta itu bisa saja datang berawal dari dalam perut? Saat suami merasa masakan istrinya nikmat, dan membuatnya ketagihan untuk selalu makan di rumah. Bukan mustahil, kalau rasa cinta Faras kepada dirinya akan segera muncul. Semangat, Sofika semakin menggebu untuk mengejar cinta Faras, suaminya yang tampan rupawan dan menawan itu. Sesekali Faras menatap Sofika geli, wanita itu terlalu sering senyum-senyum sendiri selama sedang makan. Kamu kenapa? Tanya Faras heran, dan karena sudah tidak tahan ingin tahu, akhirnya dia pun mulai bertanya. Hehehe, enggak ada, jawabnya dengan senyuman malu. Oh, ya sudah, meski sebenarnya Faras sangat kecewa dengan jawaban dari Sofika yang tidak mau mengatakan alasannya sejak tadi cuma senyum-senyum sendiri. Setelah sarapan, Faras pamit ke kantor. Sementara Sofika mulai memegang sapu dan alat pel. Dengan mendesah panjang dan menendang rasa malas agar pergi, dia mulai mengerjakan pekerjaan rumah untuk pertama kalinya seumur hidup. 5 jam sudah dia membereskan rumah, mulai dari menyapu, mengepel, mengelap lemari dan perabotan rumah agar tidak berdebu, menyuci pakaian dan piring. Kepik, teriaknya sambil merebahkan diri di atas sofa, dia sampai melupakan makan siangnya. Semua asisten rumah tangga di dunia ini kayaknya harus diberi penghargaan deh. Pekiknya lagi, yang merasa para asisten rumah tangga sudah mengerjakan pekerjaan yang berat. Untuk ibu rumah tangga yang kerjanya di rumah aja mengurus keluarga harus dapat penghargaan dan piala juga kayaknya, kembali berteriak karena merasa para wanita itu sangatlah hebat bisa mengurus keluarga dengan tanpa banyak mengeluh. Dia yang biasa dilayani asisten rumah tangga dalam segala hal mana tahu capeknya mengurus rumah, ya sekarang dia baru merasakannya. Tubuhnya basah dengan keringat, kemudian dia memejamkan mata, sampai akhirnya ketiduran. Matanya terbuka setelah 1 jam tertidur di sofa, raut mukanya kembali kecut saat mengingat harus mengangkat jemuran. Rasanya,
Dia sampai ingin menangis saja. Kenapa pekerjaan rumah ini tak juga selesai? Masih saja selalu ada yang harus dia kerjakan. Setelah mengangkat jemuran, Sofika mulai mandi dan pergi ke minimarket untuk membeli kebutuhan untuk isi kulkas. Dia mulai memilih-milih dan memasukkan berbagai sayuran, telur, sosis, nugget, daging dan berbagai bumbu. Vika, suara itu begitu dia kenal.